warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita berjumpa lagi. Sekarang kita akan belajar di reading skill yang ketiga, 4, dan 5. Teman-teman, apakah sudah belajar tentang skill ketiga ini? Jadi di reading kita tidak hanya mencari tentang main idea ya, tapi bisa juga menjawab tentang detail dalam sebuah bacaan. Macam-macam pertanyaannya adalah seperti berikut. According to the passage, it is stated in the passage indicates that which of the following true. Jadi, bagaimana cara menjawabnya pertanyaan seperti itu? Kita harus membaca setiap keyword dalam setiap bacaan. Jadi ada keyword yang akan ditanyakan pada setiap bacaan. Nanti kita akan fokus di situ, ya. Jadi skim itu baca dengan cepat, jadi nggak usah terlalu membaca dengan detail, ya. Jadi baca, yang ketiga baca saja kalimat yang mengandung keyword tersebut, ya. Kemudian mengeliminasi jawaban yang salah, ya. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Contohnya ada bacaan tentang Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. Jadi kita ketika melihat bacaan jangan langsung membaca bacaan, tapi langsung saja melihat pertanyaan. The passage indicates that Jamestown. Keywordnya adalah Jamestown. Kita lihat Jamestown ada di sini. Ya, Jamestown itu apa sih gitu ya? Apakah settled in 1633? Dibangun di tahun 1633 Jamestown, dan di sini diberitahu bahwa 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. 1633 itu yang disettle adalah Williamsburg, ya, bukan Jamestownnya, jadi salah. Oke. Kemudian untuk Bravo was settled 26 years after Williamsburg. Williamsburg ini 26 years after, ya. Padahal di sini the first permanent English colony was settled at Jamestown. Berarti jauh sebelum Williamsburg itu Jamestown sudah dibangun. Jadi untuk pernyataan Bravo salah. Kemudian untuk yang Delta was originally named Middle Plantation. Dinamai Jamestown itu ada dinamai Middle Plantation. Apa ya, pertengahan pemanenan atau penanaman, ya, intinya seperti itu. Di sini ada kata-kata Middle Plantation, dan siapa itu? The colony at Williamsburg, ya, the colony at Williamsburg. Padahal di sini yang ditanyakan adalah Jamestown, bukan yang Williamsburg, jadi salah. Dan yang benar adalah Charlie. Kenapa dia dibenarkan? Karena pernyataannya adalah was the first permanent English colony in America. Jadi Jamestown itu adalah permanen, ya, the first permanent English, seperti itu. Itu adalah kita memahami detail sebuah bacaan dalam sebuah reading. Oke, sekarang kita langsung saja ke contoh soal di TOEFL, ya. Langsung kita melihat pertanyaannya, ya. According to the passage, the National University of the United States. Jadi ada keyword yaitu the National University. Ini adalah keywordnya National University. Kita baca sekarang, the United States doesn't have a national university, but the idea has been around for quite some time. Jadi keywordnya sampai satu kalimat di sini, ya. Oke, jadi di alpha has been around for a while, berarti artinya adalah berada tapi hanya sementara. Has been around, berada di sekitar. Kemudian untuk Charlie is very recent idea, ide yang baru, ya. Apakah disebutkan di sini? Tidak, ya, tidak disebutkan. Is an idea that developed during the present century, ide yang dikeluarkan selama abad 21 atau 20 gitu, ya. Ini tergantung sama soalnya sih. Kalau soalnya ini ya antara dibangun
dibuat abad 20 ya. Abad 20 itu berarti dimulai dari tahun 1900 sampai tahun 2000 ya guys ya, itu abad 20. Jadi ini soalnya sekitar tahun itu. Jadi ini abad ke-20, present century itu century yang saat ini maksudnya ya. Oke. Jadi present century tidak ada ya. Tidak ada disebutkan di abad ke-20, tidak ada, jadi salah. Dan yang benar adalah doesn't exist. Karena ini ada kata-kata does not have ya. The United States doesn't have a national university. Jadi nggak ada ya. Universitas nasional di Amerika itu nggak ada. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Look at the word he in the passage. Click on the word or phrase that he refers to. Jadi ini maksudnya he itu kembali ke siapa? Ini ada kata he di sini. Nah, he even. Jadi sebelumnya kita harus melihat kalimat yang berhubungan dengan he di sini, yaitu George Washington setelah titik. George Washington first recommended the idea. Jadi he itu kembali ke George Washington. Ini nama orang ya. Oke. Untuk selanjutnya skill yang keempat yaitu menemukan detail-detail yang tidak dinyatakan ya. Jadi biasanya dalam soal TOEFL itu munculnya not stated, not mentioned, or not true. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Ada which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? All of the following are true except. Jadi ini semua maksudnya sama ya, sama. Yang tidak disebutkan dalam pilihan ABC. Seperti contoh di soal berikut. Which of the following is not true about the word gadget? Not true berarti yang tidak benar alias yang salah ya. Kita lihat apakah benar gadget itu used to name something when the name is not noun. Ini kata kuncinya gadget ya. Sebelumnya ada kalimat yaitu in English there are many different kinds of expression that people use to give a name. To give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. The word gadget is one such word. Jadi gadget adalah contohnya, ya. Oke. Jadi sudah benar. Untuk alfa benar. Yang tidak benar kita yang cari yang salah ya. Kemudian kita lihat di Charlie. It most likely came from a word in the French language. Apakah dia berasal dari bahasa Prancis? Kita lihat ya. It was used by British sailors ya. Jadi and probably came from the French word gadgete ya. Gadgete ini kalau dalam bahasa Prancis itu gadgete, kalau dalam bahasa Inggris gadget. Jadi kalau ini tulisannya gadget, otomatis dia itu sama artinya, cuma beda penulisan. Tapi apakah benar dia berasal dari Prancis? Ya, dan probably came from the French word. Jadi kemungkinan berasal dari kata Prancis. Berarti dia benar. It first noun used was by British sailors. Nah ini ya tadi was used by British sailors benar. Jadi yang salah adalah bravo. Ada kata-kata it was used at the beginning of the 19th century. 19th century teman-teman perlu ketahui 19th century itu diawali tahun 1800 ya, 1800-an ya. Sampai 1900. Nah, ini 19th century disebutnya. Akan tetapi di sini dimulai tahun 1850. Sedangkan 1850 itu bukanlah at the beginning ya, tapi di tengah-tengah. Jadi salah. Seperti itu ya guys. Selanjutnya contoh soal yang berhubungan dengan skill yang tidak disebutkan. Nomor 3,
The passage indicates that George Washington did not do which of the following. Did not do, yang tidak dilakukan, berarti yang lainnya dilakukan ya. Kita lihat apakah yang lain yang tidak dilakukan apa kira-kira ya. Di sini di choice A, he suggested the concept for national university to Congress. Menyarankan sebuah konsep for national university to Congress. Apakah si George Washington itu menyarankan untuk mengadakan sebuah Kongres National University? Kata kuncinya adalah George Washington. Siapa itu? Was recommended the idea to Congress. Oke, berarti dia benar ya, to Congress. Yang bravo, he chose a location for the National University. Dia memilih lokasi untuk universitasnya. He even selected an actual site. Nah, site itu sama dengan tempat ya, atau lokasi di Washington DC, sebuah national university tadi. Jadi untuk Bravo benar. Untuk Charlie, he left money in his will for a national university. Jadi dia itu menyumbangkan ya, alias left money itu maksudnya menyumbangkan dalam keinginannya, intinya cita-citanya for a national university, demi sebuah universitas nasional. And then left an endowment. Nah, endowment itu kayak ini ya, kayak menyumbang ya, sumbangan for the proposed national university in his will. Jadi benar. Jadi yang tidak dilakukan adalah yang delta otomatis ya, yaitu he succeeded in establishing a university. Apakah dia sukses dalam membangun national university? Nah, di sini tidak disebutkan. During the century following the revolution, the idea of national university continued to receive the support of various US presidents. Jadi masih dilanjutkan ya. Gitu, tidak ada kata-kata berhasil atau tidaknya, tapi masih berlanjut. Selanjutnya nomor 4. Which of the following? Nomor 4, which of the following is not mentioned? Jadi kalau enggak not do ya not mention ya, not true. About Andrew Carnegie. Kata kuncinya adalah Andrew Carnegie. Siapa itu? Yang tidak disebutkan tentang Andrew. Apakah A? A itu disebutkan. He was interested in doing charity. Nah, doing charity itu maksudnya melakukan seperti sumbangan itu tadi ya, menyumbang, work and good deeds for the public. Dia tertarik akan dunia dunia apa ya, intinya dunia pendidikan ya, kemudian good deeds itu niat yang baik untuk masyarakat, istilahnya hampir sama seperti niatnya si Williamsburg tadi ya. Niatnya si George Washington ya. Jadi kita lihat, he pursued the cause the beginning of the present century. Jadi siapa sih Andrew? Andrew di kalimat sebelumnya itu ada kata during the century following the revolution, the idea of a national university continued to receive the support of various US presidents ya. Jadi kegiatan yang diutarakan oleh si George Washington tadi itu dilanjutkan oleh beberapa presiden ya, dan filantropis yaitu Andrew Carnegie. Berarti dia sama seperti sifatnya sama seperti George Washington ya, niatnya yaitu pursuit, meniatkan the cause at the beginning of the present century. Jadi dia ingin meniatkan di awal abad ke-20 ya, present century di sini maksudnya mungkin ke abad 20. Although the original idea has not yet been acted upon. Nah, meskipun di ide yang awal ya belum dilaksanakan, it continues to be proposed in bills before Congress. Jadi masih diproses ya. Oke, jadi dia itu memiliki niat yang baik istilahnya ya, good deeds. Kemudian benar. Untuk yang Charlie,
He was interested in idea of national university. Ya benar ya, karena melanjutkan si perjuangannya George Washington. He was active in early 20th century. Nah, ini kita tidak disebutkan 20th century, tapi disebutkan adanya present century ya tadi ya. Ada kata-kata present century. Nah, present century di sini itu dituliskannya bacaan ini itu sekitar tahun sebelum 2000 ya, sebelum 2000. Jadi early 20th century. Awal-awal tahun 1900-an. Jadi dia benar itu. Dan bagaimana taunya? Ya karena ini bacaan lawas ya, bacaan sejarah. Jadi ini sejarahnya tuh nggak mungkin diawali tahun 2000 sekian, tapi diawali tahun 1900-an gitu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah bravo. Jadi di situ tidak disebutkan he was a member of Congress ya. Karena apa? Karena kongresnya aja belum dilaksanakan before. Oke, member of Congress tidak disebutkan. Next, nomor 5. The pronoun it in line 7. Di sini ada 5, 6, 7. Jadi ini ada kata it. Itu tuh kembali ke siapa? Refers to siapa? Sebelumnya ada subjek apa gitu ya. Jadi kita lihat kalimat sebelumnya setelah titik di sini. Although the original idea has not yet been acted upon, it continues to be proposed. Yaitu apa? It kembali ke the original idea. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, untuk selanjutnya bacaan tentang the Labrétarpits ya. Pertanyaannya, which of the following is not true about Labrétarpits? Kata kuncinya Labrétarpits yang not true ya, yang tidak benar. Langsung saja kita eliminasi di pilihan alfa. They contain fossils that are quite old. Jadi they ini kembali ke Labrétarpits itu tadi, contain fossils quite old, yang tua. Kita lihat, located in Hancock Park in Los Angeles area, have proven to be an extremely fertile source of Ice Age fossils. Ya, jadi memiliki kandungan fossils yang tua karena di sini Ice Age ya, di zaman es. Jadi untuk alfa itu benar. Kemudian yang bravo, they are found in Hancock Park. Ditemukan di located in Hancock Park. Jadi ditemukan di Hancock Park itu benar. Yang Charlie, they have existed since the Ice Age. Jadi mereka itu muncul sejak di Ice Age. Ya, during the period of the Ice Age. Ya, sudah benar. Jadi yang salah adalah delta. Yang tidak disebutkan karena dia menyebutkan they are located under a swimming pool. Under a swimming pool, di bawah kolam renang. Sedangkan di sini disebutkan were covered by shallow pools. Ya, ditutupi oleh si kolam dangkal. Jadi kolam dangkal itu nggak bisa dipakai renang. Kalau swimming pool itu bisa dipakai untuk renang. Jadi salah, tidak disebutkan ya. Selanjutnya nomor 7, the pronoun they in line 3 refers to they, kembali ke siapa ya. Oke. Di baris ketiga 1 2 3 ada they di sini. Nah, they. Maka kita lihat kalimat sebelumnya yaitu when animals came there to drink they got. Jadi they itu kembali ke animals. Selanjutnya nomor 8. Click on the drawing that shows how the Ice Age animals mentioned in the passage died at the Labrétarpits. Oke. Kondisinya adalah meninggal di pinggiran ya, karena kejepit bongkahan es ya. Jadi leading to their death, gara-gara the tar not only trap the animals but nggak cuma menjebak tapi membuat mereka meninggal ya. Jadi saking lamanya kejebak sampai nggak bisa makan apa ya. Seperti contohnya gambarnya adalah kemungkinan besar kalau Charlie nggak mungkin ya, karena ini diburu
Kalau alpha ini hewannya cuma 2 ya di sini, dan ini juga cuma 1, dan kemungkinan besar jawabannya adalah delta karena hewannya banyak ya, banyak yang kejebak seperti itu. Oke, jadi kita pilih delta aja. Oke, selanjutnya nomor 9. Look at the word it in paragraph 1. It, paragraf 1. Oke, ini dia, but it. Sebelum kalimatnya adalah the tar not only trap the animals, itu subjeknya, leading to their death, but it. Jadi subjek yang kedua sama, yaitu the tar. Nomor 10. When did archaeologists become aware of the possible value of the contents of the tar pits? Jadi tar pits-nya itu kapan diperhatikan ya. Jadi kayak aware itu benar-benar diperhatikan akan nilainya. Oke. Di paragraf kedua disebutkan ada 1906. Tahun 1906, the remains of huge prehistoric bear discovered in tar pits alerted. Alerted itu membuat waspada ya. Arkeologis, jadi membuat waspada para arkeologis to the potential treasure, akan adanya kayak penemuan dalam bentuk fosil lying within the tar. Oke. Jadi tahun 1906 di sini apakah disebutkan? Di sini ada during the Ice Age, tidak mungkin enggak, karena ini adalah arkeologis, berarti enggak ada di zaman itu. Thousand and thousand of years ago, ribuan tahun yang lalu, itu bukan ya, karena ribuan tahun yang lalu itu yang disebutkan adalah terjadinya fosil itu tadi. Early in 20th century, di awal abad ke-20. Jadi awal abad ke-20 itu dimulai tahun 1900-an ya. Jadi termasuk 1906. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Yang terakhir, which of the following is not mentioned, yang tidak disebutkan? Example of skeleton. Jadi contoh hewan yang tidak disebutkan di dalam bacaan adalah apa? Ada bear, apakah bear disebutkan di situ? Di sini ada bear disebutkan ya. Ini dia sloth, kemudian horse. Horse juga disebutkan. Berarti yang tidak disebutkan adalah snake ya. Jadi tidak ada snake di situ. Okay guys, thanks for watching this discussion of reading exercise. Semoga teman-teman gampang untuk mengerjakan soal di nantinya. Dan kali ini Miss Li undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di skill pembahasan selanjutnya di bedah soal reading passage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.